Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak, perkenalkan, nama saya Agus Sumarna SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang bekerja pada instansi SD Negeri Nambo 2, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Bogor. Didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Eis Cat dan pengajar praktek yaitu Ibu Trisnani PK SP SPD MPD. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi publik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pesan 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki pendapat dari Kosen tahun 1996. Adapun tahapan restitusi itu diantaranya: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas berhasil. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi terdapat pada kasus yang pertama. Wais berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.25 menit. Sebentar lagi Pak Agus masuk ke ruang kelas. Sesampainya di gerbang sekolah, setengah berlari menuju ruang kelas 4. Begitu mau masuk ruang kelas, pintunya sudah tertutup. Ternyata Pak Agus sudah ada di dalam kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wais. Kenapa kamu baru datang? Bangunnya kesiangan, Pak. Bangunnya kesiangan. Kok bisa? Karena main game pas malam, Pak. Oh, ya sok. Nanti kita ngobrol ya setelah pulang sekolah, oke? Ya, terima Ya. kasih. Silakan masuk, Wais. Nah, silakan duduk, Wais. Makasih, Pak. Ya, Wais, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kamu waktu pagi melakukan kesalahan nggak? Melakukan apa sih kesalahan Wais itu? Terlambat, Pak. Nah, kenapa Wais bisa terlambat? Karena saya bermain game sampai larut malam, Pak. Apakah kamu tidak ditegur sama ayah bunda kamu? Tidak. Tidak.
Kenapa? Karena mereka sudah tidur duluan, Pak. Sudah tidur duluan. Sekarang yang kamu rasain ketika kamu tidur larut malam, terus kamu bangunnya kesiangan, apa sih yang kamu rasakan sekarang? Menyesal, Pak. Menyesal. Kerugiannya apa? Sampai Banyak. bisa menyesal. Apa aja tuh? Tertinggal pelajaran, Mm-mm. harus dipanggil ke ruang guru. Iya, Dan saya sudah menyesali, Pak. sudah menyesalinya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah Wais masih ingat nggak kesepakatan kelas? Masih, Pak. Masih. Ya, untuk berikutnya, kesalahan itu memang ya Wais ya, semua orang pasti punya kesalahan. Tetapi kesalahan itu jangan dijadikan suatu hal yang paling buruk. Tapi kesalahan itu harus kita perbaiki untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Paham Wais? Paham. Paham. Terima kasih. Nah, sekarang Wais janji dalam hati untuk tidak melanggar aturan itu lagi. Karena sekolah pun punya aturan ya. Siap, Pak. Iya, sekolah punya aturan, kita harus disiplin dalam segala hal. Nah, sekarang silahkan Wais boleh pulang, hati-hati di jalan, dan jangan sampai melakukan hal itu lagi ya. Iya, Pak. Ya, Terima kasih. ya sama-sama. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Wais Faizarfa, kelas 4 SD Negeri Nambo 2. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh Pak Agus. Pak Agus tidak memutuskan suatu masalah dalam kelas secara langsung, tapi beliau mencari dulu titik penyebab masalah itu terlebih dahulu, kemudian mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh kelas 4, serta menasehati kami dengan baik ketika melakukan kesalahan. Terima kasih. Contoh kasus yang kedua. Katia sedang duduk di bangku kelasnya pada jam istirahat. Sambil menikmati makanan jajanannya, tiba-tiba Aulia datang. Tangan iseng menginjak makanan Katia hingga makanannya terjatuh ke lantai. Katia marah dan memukul Aulia. Aulia tidak terima dan membalas pukulan Katia. Akhirnya mereka berkelahi, kemudian teman-temannya melerai dan melaporkannya kepada Pak Agus ketika mau memulai pelajaran lagi. Pak Agus memanggil Katia dan Aulia pada esok harinya. Aulia, Katia, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalian tahu nggak kenapa Bapak panggil sekarang ke sini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kalian ingat apa yang dilakukan kalian pada hari kemarin? Apa tuh? Bertengkar. Nah, kenapa bisa sampai bertengkar begitu? Coba jelaskan Katia. Benarkah itu? Nah, kenapa kamu sampai begitu? Waduh, akhirnya jadi berantem ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, ada nggak keuntungannya hal itu? Nggak ada ya. Begini Katia, Aulia ya, perlu diingat, kita boleh aja marah, karena kan kita sebagai manusia itu adalah punya marah adalah hak sebagai manusiawi. Semua bapak juga suka marah. Tetapi perlu diingat, kita kalau gampang marah-marah itu kan nggak ada untungnya. Kita capek, ya, sama temen nggak akan baik, gitu ya. Jadi kayak itu, nanti kamu biasakan diri untuk menahan rasa marahnya, ya. Jadi jangan begitu ada masalah, jangan langsung main tindakan sendiri. Itu tidak benar, itu tidak baik. Nah, untuk lain kali kalian berdua jangan sampai seperti itu lagi. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama kalian berdua nih.
bagaimana sekarang untuk perbaikan masalah kalian itu? Coba Katia jelaskan. Mau apa nih yang mau dilakukan supaya kalian bisa memperbaiki kesalahan kalian itu? Apakah kalian harus minta maaf? Iya, minta maaf. Ya. Katia mau memaafkan Aulia? Mau. Aulia? Mau ya. Jadi kita harus saling memaafkan antar teman, di rumah juga. Tahan nafsunya, tahan hawa marahnya, jangan sampai terjadi berantem. Gitu ya. Janjikan dalam hati agar Katia, Aulia untuk tidak mudah marah. Berjanji? Janji. Nah, baik sekarang Katia, silahkan boleh pulang sama Aulia. Coba tapi sebetulnya sebelumnya itu tunjukkan. Coba bagaimana minta maafnya. Aulia, minta maaf ya. Iya, sama aku juga. Ya, alhamdulillah. Sok sekarang silakan kalian pulang dan jangan ulangi lagi. Janji ya? Ya. Ya, silakan Katia. Iya. Sok.